Itu bahwa kejadian apapun itu adalah Tuhan izinkan terjadi. Jadi kamu jatuh atau apa, kamu dibully oleh temanmu, berarti ada hal yang kamu harus pelajari di situ. Ada target kan? Saya 1 minggu aku pengen nyelesain ini gitu. Kemudian 1 minggu saya harus selesai. Kalau udah bagus saya lihatkan suami saya, bagusnya nggak Pak gitu. Raut muka anak itu kan nangis, sedih, apa gitu. Itu dari kecil Ibu berarti? Ya, dari kecil sampai umur 10 tahunan. Sedangkan karir saya pun tidak bisa ditinggalkan pada saat itu. Jadi hanya keteguhan hati, aku Mbak Ninda ya sama Mas Vino mungkin kerja selalu rutin, jam 7 kerja sampai jam 7 malam sudah langsung tidur, cuman baca ini. Jangan. Jadi kalau punya talenta nyanyi, nyanyi sekeras-kerasnya. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
Sobat Nongki, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan luar biasa ya. Senang banget nih Ninda bisa nyapa lagi di Nongki Yuks ngobrol kisah inspirasi. Tapi Ninda nggak sendiri karena ada Ino nih. Betul banget. Luar biasa kok. Kayaknya cerah-cerah ceria, kenapa no? Ada tetangga baru. Waduh. Tetangga kita baru terus ya? Kompleks kita luar biasa juga ya. Kompleks kita tuh emang ke depan belakang semua baru semua gitu itu. ya. Puji Tuhan lah kita Iya. ditempatkan di tempat seperti ini ya. Ini. Siapa tetangganya? Tapi yang ini nih agak beda nih. Kenapa? Soalnya punya. Apakah dia Ultraman? Wah ini Power hampir Ranger. ngomong merek. Iya bukan. Nah itu ini beda nih karena dia punya galeri. Wih, galeri apa? Galeri sepak bola Indonesia. Bukan, ini galeri itu tuh apa? Ini dulu yang bikin pakai tangan-tangan tuh crafting. Gitu. Punya seru banget. kerajinan. Kalau kita kesana bisa diajarin nggak ya? Iyo, dia tuh orangnya nggak bisa males. Soalnya dia rajin mulu, dia bikin kerajinan. Gitu. Nice try. Iya, boleh. Boleh. Kalau gitu langsung aja kita panggil kali ya. Nah, ya. Oke, selamat datang pada Ibu Nina. Saya panggil Ibu Nina. Silakan. Ibu, Halo Bu. selamat datang di rumah Siang. Nongki. Silahkan Ya, duduk makasih. dulu. Cantik sekali Ibu hari ini. Iya, makasih. Ibunya. Oh, ibunya. Oke, Kamu siap. mewakili ya? Iya, saya selalu Gimana mewakili. bicaranya Bu? Enggak ya? Nggak Iya. apa-apa. Apa Mau kabar jadi Ibu? perempuan kali. Jangan dong. Jangan dong ya, nanti saya- beda gitu ya. Iya, gimana Mbak kabarnya? Ninda? Baik Baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu? Luar biasa. Luar Waduh. biasa, puji Tuhan sekali. Kesibukannya ini katanya lagi ini ya, apa? Sering bikin apa crafting? Iya, kerajinan-kerajinan Handcraft. gitu Iya. ya. Ya benar-benar. Ini salah satu contoh. Oh, Ini lucu banget. Itu dari apa Bu? Ini dari kain, sisa-sisa kain. Kemudian tahu itu apa? Makram ya. Makram itu seperti untuk tasbih. Oh iya tahu. Untuk tasbih Iya, yang dari itu biji-bijian dari biji-bijian. Nah saya bungkus. Terus jadilah seperti ini. Ini Ibu sendiri yang bikin Bu? Ya pasti dong. mantap. Itu kecil-kecil banyak banget kayak gitu. Emang Ibu suka crafting, maksudnya kerajinan tangan seperti itu? Ya dulunya sih memang untuk mengisi waktu ya. Oke. Setelah masa pensiun ini, ya akhirnya menjadi satu keinginan. Udah pensiun Bu? Udah dong. Ah, serius? Iya, saya agak kaget Bu. Iya. Tetangga kita Waduh. memang kayak gitu, penuh kejutan. Kirain seumuran. Iya. Wow. 16 tahun. Iya. Oh gitu. Berarti Ibu sekarang karena sudah pensiun kegiatannya lebih fokus lagi ke handcraftingnya kayak gitu atau mungkin Sebetulnya enggak. Oh enggak. Cuman di rumah aja sama bapak juga sama-sama pensiun kan. Kemudian saya juga berkebun. Kemudian ya banyak hal yang dilakukan di rumah. Ternyata orang pensiunan itu kalau banyak aktivitas nggak ada waktu lagi kayaknya. Berarti istilah pensiun itu lebih sibuk gitu Lebih Bu, ya? sibuk sebetulnya. Karena banyak hal-hal yang dulu nggak dilihat sekarang dilihat. Itu menarik banget. Tapi Iya. mungkin ngomong-ngomong soal craftingnya nih, mau tak ulik lagi. Itu awal mulanya memang karena mengisi waktu saja, terus kemudian akhirnya jadi sesuatu yang diseriusi. Itu gimana ceritanya Bu? Sebetulnya saya dari muda ya, itu selalu suka kalau lihat hal-hal yang kecil, perintilan-perintilan itu seneng banget gitu. Kemudian mungkin ceritanya panjang ya. Setelah saya memutuskan untuk ikut suami, karena suami saya bekerja yang pindah-pindah gitu. Moving gitu. Iya. Oke, Terus memutuskan ikut suami, saya ingin kalau waktu ikut suami nggak boleh menganggur lagi kan gitu. Nggak ada nganggur lagi. Kemudian saya berusaha untuk melihat waktu itu saya ke mall di Jakarta, kemudian lihat loh ini kok bagus, kok harganya mahal gitu ya. Saya ulik-ulik, mudah sekali ini bikinnya gitu. Dari situ berawal akhirnya banyak hal yang bisa dilakukan dengan craft itu. Oke. Selain kalung nih ada apa aja yang biasanya Ibu bikin? Senyulam, krestik, bed cover, ya, quilting, yang gitu-gitu. Kulkas gitu ada nggak Bu? Ada. Ada. Tutupnya. Oh tutupnya. Oh saya bener kaget Bu tadi dibilang ada loh. Bikin kulkas gitu. Waduh tutupnya. Iya, nah kemudian kan itu langsung karena memang ya mungkin kegelisahan sendiri ya akhirnya bisa menemukan bahwa oke lah ini dijadikan serius gitu. Terus kemudian inspirasi itu datang begitu saja kah tiba-tiba kayak wahyu Tuhan gitu atau oh ya
Atau ada referensi dari YouTube atau mana yang kayak gitu atau gimana? Sebetulnya waktu itu zaman itu kan nggak ada. Oh, kayak gitu-gitu. iya bener. Oh ya? Heeh. Oh ya, Iya kan? Iya. Nah, kemudian saya karena lihat hal-hal seperti itu, terus saya juga suka jahit kan, meskipun cuman nggak pakai mau yang bagaimana gitu. Kemudian sisa-sisa kain itu sayang sekali ya kalau nggak dimanfaatkan. Kemudian saya coba bikin dan bikinnya itu bukan dibikin satu desain khusus enggak. Dengan kain sisa ini gimana dengan jalan mata dan pikiran jalan akhirnya jadi satu kreasi. Oh, bahannya memang dari kain semua atau? Banyak dari kain. Banyaknya dari kain. Atau jangan-jangan ibu ini juga desainer? Enggak. Soalnya tiba-tiba banyak kain perca itu kan. Apakah juga di rumah ada usaha yang membutuhkan kain kayak gitu atau? Saya suka kain-kain etnik gitu. Iya. Jadi kalau suami saya dinas di mana, oleh-olehnya itu. Iya, saya berusaha untuk beli. Oh, memang kolektor kain etnik. Iya. Itu memang bagus-bagus ya, Bu ya? Enggak juga. Maksudnya enggak juga. Maksudnya kainnya bagus. Harganya enggak juga. Kalau kainnya sih luar biasa. Betul. Ya. Nah, kemudian kan ini bisa dibilang sebagai sebuah talenta ya, Bu, yang diberikan Tuhan bahwa Ibu diberikan tangan yang luar biasa gitu. Itu mungkin kalau saya yang punya, meskipun saya punya ide kayak gitu, karena tangan saya nggak berbakat gitu kan, jadi nggak jadi gitu. Tapi karena Ibu kan juga diberikan talenta seperti itu, akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan itu gitu. Atau mungkin jauh sebelum itu ada nggak sih yang sebenarnya Ibu pengen lakukan selain crafting gitu? Ada nggak? Ada juga banyak hal yang saya lakukan setelah suami saya pensiun dan saya sebelum suami saya pensiun saya memutuskan untuk ikut. Itu saya berusaha untuk mencari hal-hal yang bisa menunjang karir suami di suatu tempat. Kalau biasanya zaman dulu ya Dharma Wanita atau itu kan ada peran. Harus ada peran di suatu tempat kan gitu. Itu kayak gitu ada ya, Bu ya? Harus waktu itu. Kalau sekarang sih sudah lebih ini ya, istri-istri tidak banyak berperan gitu ya. Kalau itu zaman itu kami harus ada di tempat. Kemudian kalau sebagai atasan, seorang istri juga harus berperan untuk istri-istri juga mengayomi karyawan. gitu ya. Nah, dengan usaha itu saya berusaha belajar untuk personal grooming, kemudian untuk kuliner ya. Kuliner iya, juga. jadi di suatu tempat saya ngajar atau mereka juga saling bertukar kemampuan. Nah, menanggapi banyaknya talenta yang Ibu punya ini, gimana ya? Apa yang akhirnya Ibu pikirkan gitu saat itu bahwa ternyata aku punya tangan yang cukup bertalenta ya gitu kan? Akhirnya memutuskan buat crafting tuh loh. Ya, yang saya pikirkan hanya bisa berbagi sebetulnya pertama kali kalau di suatu tempat kita bisa bertemu dengan ibu-ibu, kemudian saya bisa mengajar dan nanti itu mereka bisa menambah penghasilan. Itu saya seneng gitu, seneng banget. Kalau ada yang kesuksesan, karena saya kan biasanya nggak lama di suatu tempat, kemudian pindah lagi. Dan kemudian dengan berbagi itu Ibu senang ya? Saya merasa senang banget. Mau dong, Bu. Bagi. Tapi memang agak susah ya, kalau yang agak jelimet-jelimet gitu, dari sekian banyak yang saya ajar khusus gitu, yang bisa cuma 1, 2 gitu. Setelah saya pergi, mungkin mereka nggak meneruskan atau apa, itu bisa terjadi. Beda tangan Soalnya sama kayak masak kan. Iya, beda tangan, benar-benar. Sama resep tapi beda rasa. Indo kalau bikin mungkin tangan saya yang kelipet nih, Bu. bukan, namanya kain tuh jadi hitam yang putih mungkin. Wah iya, bisa jadi ya, bener juga. Luntur ya, Bu ya. Oke, nah kalau dari semua desain yang pernah Ibu bikin yang paling susah nih apa, Bu? Ada, saya ngasih nama itu ulil ya. Ulil lucu banget ya. Apa itu? Itu kain-kain, kebetulan nggak dibawa ya. Iya. Kain-kain kemudian saya jahit selebar kira-kira 7 cm gitu. Kemudian saya isi ini apa namanya? Sumbu. Tahu sumbu? Sumbu kompor. Iya. Oh, yang putih-putih tuh. Oh iya. Isi sampai panjang kemudian kita rangkai gitu. Dan saya lihat di Pinterest atau apa yang lain-lain itu
sejauh ini nggak pernah ada yang bikin seperti itu gitu. Wow. Ibu mainnya ke Pinterest nih sama Iya. Tongkin. Saya cukup takjub soalnya maksudnya. Enggak, karena memang kalau di ini ya di apa? Oh ya di situ. Di betul. dunia desain kayak gitu, dan itu memang dijadikan usaha akhirnya. Akhirnya sebelum pandemi kebetulan banyak yang pesan juga dari kantor atau ibu-ibu yang mau apa piknik atau apa itu kan mereka kadang-kadang Oh pengen. seragam kan gitu Iya, ya. iya. Dasarnya ini kainnya yang warna ini Bu, tapi modelnya lain-lain gitu. Oh, ih, lucu banget deh Iya. piknik pakai aksesoris. Bener. Nah terus itu kalau itu dijual berarti secara PO, apa sih PO tuh pre-order atau memang ada khusus tokonya atau ada kayak online shopnya kayak gitu atau gimana Bu? Saya di rumah aja. Kebetulan teman-teman yang mau, kemudian saya posting ke teman-teman di grup. Ini yang aku kreasiku minggu ini gitu. Kemudian baru mereka order. Berarti gitu. limited edition dong Iya. ya Bu? Iya, unik Karena dong berarti. nggak barang satu itu belum tentu satu kain gitu belum tentu sama gitu. Ya. Bikin. Wah ini Wah, limited edition. Siapa yang mau? Langsung kontak Bu Nina aja ya. Tapi saya juga penasaran sih, mungkin tadi kan ada kalung juga, terus ada yang kristik, apa kristik? Kristik, ha. Kristik. Lebih enak bikin yang kecil-kecil gitu atau yang kristik kayak gitu Bu? Ada kesukaannya sendiri-sendiri. Oh, apa gimana tuh? Jadi kalau suatu saat saya bilang ada target kan, saya 1 minggu aku pengen nyelesain ini gitu. Kemudian 1 minggu saya harus selesai. Kalau udah bagus saya lihatkan suami saya, bagus nggak Pak gitu. Dan suaminya langsung bilang bagus. Banyak bagusnya. Banyak Ya. bagus. Oh, iya. Banyak bagusnya. Kalau nggak bagus Begitu. udah. Iya, beda Kalau kan bagus makanan agak asem gitu tiba-tiba gitu. Jangan Oh pedes dong. banget ini Pak. Jangan Oh, dong, jangan dong, nanti terjadi. Bener. Ya jangan ya gitu. Nah kemudian tadi kan berarti seminggu misalkan fokus gitu ya, satu tuh itu terus kayak gitu. Nah biasanya ibu tuh tipe yang kalau udah ngerjain kayak gitu tuh yang bisa di nyambi gitu atau harus satu fokus kayak gitu? Enggak, saya harus fokus. Oh. Karena untuk apa ya biar nggak lupa atau biar ada konsentrasi gitu, saya biasanya mulai jam 9, jam 12 selesai makan siang, setelah itu sampai jam 4 selesai gitu. Jadi seperti orang kerja biasa gitu. Iya, jadinya gitu ya. Harus dibuat begitu, kalau enggak ya itu terbengkalai ya. Akhirnya ininya nggak jalan gitu. Iya. Itu pernah bosan nggak Bu? Ya pernah, Oh ya? sering bosen. Wah. Sering bosen juga, karena biasanya orang seni itu Kadang suka bosan-bosannya gitu ya. Oke, kita akan bahas lagi soal kebosanan ini dan bagaimana menanggulangi, mengcounter itu. Tapi setelah pesan-pesan berikut. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. 2 rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya.
Masih di Nongki, yuk Sobat Nongki. Ngobrol soal tadi ya, crafting dan kemudian harus fokus dan lain sebagainya. Dan tadi ya pernah bosen juga ya Bu ya. Nah itu untuk mengatasi itu gimana tuh Bu? Ya biasanya ya lihat-lihat lagi hal-hal yang baru. Seperti ya kan? apa biasanya? Sepertinya ngejak suami ya ke mall. Tetap ya. Terus buka YouTube atau apa, wah ini kok bagus Lucu, ya. gitu. Terus lihat TV itu apa yang lagi tren gitu. Wah, ngikut tren juga berarti. Iya dong. Iya Meskipun dong. itu untuk selama pandemi itu dipakai sendiri ya. Karena juga males juga mau jual, kasihan juga. Apakah mereka juga mau beli kalau saya memaksakan untuk Berarti menawarkan memang kepuasan tersendiri Iya, juga. Oh gitu, itu caranya. Berarti tetap mencari inspirasi terus gitu, meskipun bosan ya. meskipun bosan. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal kehidupan keluarganya Bu Nina nih. Aku kok gemes banget sih. Nggak, maksudnya Ibu Nina tadi Kenapa kan kok gemes, menceritakan. Mbak? Nggak tahu, saya gemes sama diri saya sendiri aja. Kami emang kalau misalnya bahas tentang keluarga tuh kayak gimana ya di umur kami berdua ini ya? Iya. Seperti apa, benda apa Iya, gitu kayak ya. Makhluk apa. Ya, oke lanjut. Ya curhatan nih. Nggak ya Bu, jadi kan Ibu tadi pernah bercerita juga menyinggung bahwa memang dulu tuh kehidupannya pindah-pindah gitu ya. Dari kota A ke kota B, ke kota C, habis itu Z dan lain sebagainya. Nah itu kan pasti akan berpengaruh di kehidupan berkeluarganya Ibu. Mau itu anak dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana cara Ibu sebagai seorang ibu dan juga seorang istri itu bisa mengatasi hal tersebut gitu. Ya, awalnya tuh sebenarnya saya bekerja juga ya di Jakarta sama-sama dengan suami. Kemudian pada waktu baru menikah, anak saya umur 2 tahun, suami sudah mulai melanglang buana. Oh, oke. Tapi di Indonesia aja. Tetap itu pindah-pindah juga sih Bu. Kemudian sampai kami bertahan 10 tahun, saya tetap di Jakarta, suami saya di Oh, mana-mana. berarti sempat LDM, long distance marriage. Iya. Seru. LDM, iya bener. LDM kan? LDM. Terus lanjut Ibu. Kemudian si anak saya itu kan kasihan kalau suami datang 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali pada saat melepas suami untuk kembali ke tempat kerja. Itu saya lihat raut muka anak itu kan nangis, sedih, Itu apa dari gitu. kecil Ibu berarti ya? Ya, dari kecil sampai umur 10 tahunan. Oh, oke. Sedangkan karir saya pun tidak bisa ditinggalkan pada saat itu. Jadi hanya keteguhan hati, aku kerja aja gitu kan. Sama-sama tidak menghadapi kenyataan lah gitu. Tapi lama-lama kok kasihan ya anak-anak ini. Kemudian suami juga waktu mau berangkat pergi itu juga mukanya gimana gitu ya. Akhirnya saya minta sama Tuhan, mungkin ada cara lain yang Tuhan, ya singkat cerita akhirnya saya ikut suami dengan cuti di luar tanggungan perusahaan. Nah di situ saya menjajaki untuk gimana anak-anak ini dekat dengan suami, karena kami berdua ingin mereka itu di usia-usia mereka itu hanya sangat membutuhkan kami berdua kan gitu. Biasanya kan anak-anak itu SD kelas 6 itu sudah bukan milik kita kan. Dia sudah milik teman yang lain. Oh iya, benar. Ya kan, kalau sekarang mungkin justru SD kelas 2, 3 sudah bukan milik kita. Udah dengan teman-temannya. Sudah dengan teman-temannya. Iya. Nah itu kami memutuskan dengan suami, udah saya nyoba ambil cuti, yuk kita bangun keluarga yang benar-benar untuk anak-anak. Oh gitu. Terus kemudian akhirnya ikut satu keluarga rombongan pindah-pindah Ya, gitu. ya memang berat sekali waktu itu. Yang pengorbanan anak-anak itu yang berat. Apa tuh? Gimana tuh? Ya kan mereka harus menyesuaikan diri di suatu tempat. Oh iya, sekolahnya juga berarti. Sekolahnya. Oh, iya. Kemudian kami kan tidak ingin untuk memberikan mereka fasilitas sekolah yang Biasa biasa, Ya. agar mereka enjoy, enak. Mereka tidak itu, ya kita siapkan tempat yang proper lah istilahnya. Iya, proper. Tapi ya memang di satu tempat ke tempat lain kan anak-anaknya penyesuaiannya, adaptasinya juga benar. sulit. Iya. Udah dapat yang klop nih bestinya, terus pindah. Itu kan dudat. Bukan bersih aja, mereka itu kadang-kadang kita merasa bahwa mereka juga ada perlakuan dari anak-anak setempat yang penerimaannya. Iya, penerimaannya. Ya istilahnya sekarang bullying ya. Ada juga yang mereka terima, tapi anak-anak pun karena melihat kita memberikan mereka yang terbaik, mereka itu kadang-kadang juga sepertinya tidak ingin orang tuanya tahu kan seperti itu. Sehingga mereka juga menjadi anak yang struggle. Jadi kuat untuk menghadapi setiap
pindah atau apa. Memang ada satu tempat yang begitu kita ajak, ayo pindah sekarang waktunya ke sini. Anak saya yang sulung itu sampai nangis, nggak mau keluar dari kamar, padahal kita sudah siap untuk berangkat ke Terus itu bandara. mengatasinya gimana tuh? Ya, Untuk bisa kita bilang bahwa support. ini tempat yang bagus nak untuk pendidikanmu. Kebetulan waktu itu dari Bengkulu ke Surabaya kan gitu. Jauh juga Iya. ya. Iya. Itu boyongan itu betul Iya, deso Jawanya. Iya. Iya bener Iya, juga sih, bener kan, jauh ya. bener kan? Bener. Nah, apalagi kan itu masih usia-usia anak-anak gitu kan. Nah, akhirnya bagaimana cara Bu Nina dan juga suami untuk bisa mensupport anak supaya ayo kita bisa kok beradaptasi gitu. Iya, Itu gimana? saya sama suami ngasih kepercayaan diri kepada mereka, mau apa silahkan. Jadi kita hanya tuturi ya istilahnya di situ, sehingga anak-anak itu merasa bahwa dia itu juga sudah mulai belajar untuk mandiri. Gitu. Dan itu akhirnya bisa apa ya namanya berguna dalam tanda kutip apa ya bisa bagus untuk anak sampai sekarang ya Bu? Sangat Wah, bagus. Apakah juga dewasanya anak-anak ibu juga pindah-pindah juga maksudnya Iya. tetap traveling sendiri Iya, gitu? traveling Oh, dalam pekerjaannya mereka. Waduh. Tapi ya, Iya. ya memang harus ada batasan kan, kita harus ngasih tahu bahwa usia sekian kamu harus ada stay. target Betul, ya, dan betul. oh menarik. Nah, mungkin ada tips nih Bu yang bisa diberikan untuk Sobat Nongki bagaimana cara tadi memberikan kepercayaan diri kepada anak supaya ya bisa beradaptasi meskipun nggak pindah-pindah jauh, katakanlah di Jogja tapi dari Sleman ke Bantul gitu kan tetap Iya. pindah ya. Iya. Tapi kan bagaimana bisa memberikan ya itu tadi support terbaik, ada tips and triknya gitu kan Bu? Ya kita sebagai orang tua yang kasih contoh. Oh, Ya, misalkan kita di satu tempat yang terpencil, kemudian kita bilang sama anak-anak, Mama atau Papa pekerjaannya seperti ini. Mama akan ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi apapun yang saya lakukan di sana, misalkan ada suatu tempat yang terpencil di namanya Sorowako bisa ya, itu suatu tempat perusahaan nikel di sana. Kemudian saya suami bertugas di sana, kemudian saya terlibat banyak di situ dalam aktivitas gereja maupun komunitas di sana. Jadi setiap selesai aktivitas itu kita berbagi. Mama seperti ini, tadi menghadapi orang-orang yang begini gitu. Jadi akhirnya ya mereka harus tahu apa yang kita lakukan juga. dan tetap ada komunikasi ya. Nggak Harus. bisa yang diem-diem aja. Iya, diem-diem kabur ntar. Nggak Nggak dong. bagus. Jangan dong, ya nggak iya. boleh ya. Dan mungkin tapi dari apa ya, itu kan juga bukan hal yang semudah yang dikatakan ya, memberikan contoh gitu kan. Iya. Pernah nggak sampai ada satu momen di mana bener-bener yang apa ya, masalah besar gitu yang terjadi di proses itu gitu. Mungkin bisa di-sharingkan dan bagaimana cara mengatasinya waktu itu gitu. Yang masih keinget banget sama ibu sampai sekarang, berkesan gitu, berkesan apapun sih. Iya, sejauh ini rasanya enggak ada ya. Segala kesulitan itu bisa diatasi gitu. Ya, sebenarnya tuh ada, cuman Bu Nina tuh orangnya have fun, enjoy gitu aja. Iya. Ya, karena saya mensikapi semua itu bahwa kejadian apapun itu adalah Tuhan izinkan terjadi. Jadi kamu jatuh atau apa, kamu dibully oleh temanmu, berarti ada hal yang kamu harus pelajari di situ. Gitu. Jadi anak-anak itu kalau istilahnya orang itu tidak terlibat juga kalau ada anak tukaran dengan anak teman lain tuh jangan gitu. Tapi kita memberikan pengertian sama dia, pasti Tuhan punya maksud agar kamu kuat, agar kamu belajar terus, agar kamu sehat. Kan gitu. Kadang-kadang kan kalau dibully atau apa istilahnya itu kan anak kecil kadang-kadang yang dipukul sama anak gede kan gitu. Iya. Ya. Nah, anak saya itu kebetulan kecil-kecil. Katanya orang itu bilang lencir-lencir gitu loh ya, nggak kayak Vino gini. Iya. Saya kecil juga. Kecil ya. Saya imut. Iya, oke. Gitu. Jadi Oh, kamu harus oke. sehat. Oh, nah itu berarti kan ngomong, nah ini masalah kasus bully tadi kan anak-anaknya tidak bercerita ke ibu sebenarnya Iya. waktu itu. Terus gimana caranya ibu tahu? Iya. Apakah ada yang mengadukan atau ibu nanya sendiri atau gimana? Sebetulnya ada perasaan juga ya seorang tua itu kadang-kadang ada iya, perasaan. Tapi tegasnya itu setelah mereka besar itu dewasa. baru mereka bercerita. Oh, berarti memang ya karena diajak ngobrol terus ya Bu, ya Iya. nggak yang diem-diem baik gitu kan. Oh gitu, soalnya kan bully itu termasuk kasus yang apalagi di anak-anak itu cukup apa ya,
merusak Ya. mental. Iya. Apa sih kata-kata Meskipun sekecil apapun akan membekaskan. Membekas, Ya. betul. Ya, anak kecil kan penerimaannya lagi bagus-bagus ya kan, jadi Iya. mau buruk mau baik itu langsung kayak terserap Iya. gitu saja. Nah, kalau selama berpindah-pindah itu ada nggak sih Bu cerita berkesan yang memang oh ini pertolongan Tuhan banget nih atau oh ini mukjizat Tuhan banget nih gitu? Ya. Ya, ketika kami ditempatkan di suatu tempat yang tadi saya bilang Sorowako itu ya, itu tempat terpencil, dari Makassar itu 12 jam perjalanan. Sulawesi ya. Oh iya. Ya, naik pesawat kecil 1,5 jam. Kemudian disitulah kami terbentuk sebagai keluarga yang betul-betul dikasihi Tuhan. Karena ada komunitas yang betul-betul luar biasa di sana, gereja Ekumene, di mana kami banyak belajar di situ. Di gereja itu dari berbagai etnis dan juga ekspatriat. Nah, gimana kita berkomunitas pada saat kita ada di sana, kita harus memanfaatkan waktu itu, memanfaatkan berbagi dengan mereka. Kemudian di situ kami banyak juga secara rohani belajar. Oke. Mungkin ada satu hal yang apa sih Bu yang dipelajari di sana secara rohani? Rohani yang seperti apa gitu yang Ya. dipelajari di sana? Jadi mereka itu kan ada konsel-konsel ya. Nah, itu hampir setiap hari itu sebetulnya ada konsel. Jadi karena komunitasnya itu kan banyak. Jadi setiap hari kalau kita data itu bisa kita itu ada kebaktian di setiap rumah. Karena di data itu ada kebaktian syukur. Kalau sekali sekian orang setiap hari kan harus Ada, bener juga harus ya. terus berkeliling terus gitu ya, keliling terus itu. Nah, di situ kita terbentuk, oh indah banget ya persekutuan ini. Kemudian kita berbagi dengan firman Tuhan, kemudian direalisasikan dalam kehidupan kita. Itu luar biasa. Luar biasa ya ternyata. Nggak bisa diceritakan. Tapi itu karena Ibu mendapatkan itu karena diberikan kesempatan untuk bisa keliling Indonesia itu tadi ya, Ya, mau nggak itu mau. salah satunya Meskipun pasti. ya sesekali harus bedol desa ya Bu ya. Harus bawa barang-barang banyak banget. Karena saya tahu itu pindah-pindah tuh nggak enak banget. Nggak enak. Capek nggak enak. pasti. Capek Capek. pasti. Nah, mungkin terakhir ini Bu, apa yang ingin Bu ada nggak sih yang ingin Ibu sampaikan untuk Sobat Nongki ini yang nonton banyak banget ini 1000 Iya, 1000 jiwa ini Bu. 5.000 Luar biasa. kayaknya. Oh 5.000. Oh kali 5 berarti oke lah. Nah, mengenai bagaimana kita harus bisa menghadapi hidup yang tidak bisa direncanakan kan yang bisa dibilang ya, hidup yang penuh kejutan itu gimana sih Bu? Baiknya seperti apa? Iya. Jadi saya selalu bersyukur ya Tuhan berikan keluarga yang mengasihi kami, saling mengasihi, juga saling berbagi, saling berkomunikasi. Tapi yang jelas bahwa apapun kehidupan ini, baik buruknya, itu kita jangan merasa kok gini ya Tuhan, kok aku dikasih seperti ini. Tidak, kita harus menghadapi bahwa itu tadi saya bilang bahwa Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk diri kita, bahwa penerimaan terhadap semua kehidupan itu kita bisa lakukan, bahkan kita bisa sharing dengan orang lain kan seperti ini. Jangan susah gitu, jangan susah. Memang kadang-kadang ngomongnya itu enak kayaknya, jangan susah. Tapi sebetulnya kita harus diam diri dulu. Tuhan itu punya apa sih di balik ini semua gitu. Kalau sudah kita merasakan seperti itu, rasanya ya memang berat, tapi enggak. Nanti Tuhan kasih jalan yang terbaik. Itu aja. Dan juga untuk talenta, Tuhan itu kadang-kadang kasih talenta itu nggak kita duga ya sebetulnya. Sebetulnya kita tahu, tapi kita nggak mau memanfaatkan seperti itu. Jadi jangan. Jadi kalau ada talenta, ada seperti keinginan suatu hal, kita ini passion saya atau enggak ya? Kalau ini memang iya, oke, kita lakukan. Jangan menghindar dari hal-hal yang sebetulnya itu selingan di dalam kehidupan. Kalau Mbak Ninda ya sama Mas Vino mungkin kerja selalu rutin jam 7 kerja sampai jam 7 malam sudah langsung tidur cuman baca ini. Jangan. Jadi kalau punya talenta nyanyi, nyanyi sekeras-kerasnya. Mau bisa menulis yang kejadian-kejadian yang ada. Itu suatu selingan kehidupan yang buat kita juga nggak bosan. Oke. Luar biasa ya masalah talenta itu berarti jangan dihindari gitu ya. Malah justru lakuin aja. Toh hati senang adalah obat ya Bu ya. Harus ditekuni. Dan obat yang tekuni dapat cuan. Wah tuh. Cuan akan mengikuti akhirnya ya. Ya, dalam nama Yesus. Iya benar. Karena hati yang gembira adalah obat dan obat yang pahit itu baik untuk kehidupan daripada sirup yang manis gitu ya Bu katanya.
Saya pernah dengar dari Kohli kalau nggak salah itu. Iya, Po. Nggak tahu. Iya, Po, langsung. Oke, terima kasih Bu Nina untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Sobat Nongki dimanapun berada. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya nanti ngobrolin soal crafting-crafting. Iya, benar. Vino berminat. Oh, minat banget. Nanti kita bikin segmen baru ntar namanya Craft Nongki. Nongki Craft. Nongki Craft ya. Jadi, oke, boleh deh itu. Tim produksi bisa direalisasikan mungkin loh kan. Nah, untuk Sobat Nongki semuanya juga kita akan kembali lagi di next episode dengan episode-episode yang luar biasa dan juga narasumber yang menginspirasi tentunya. Dan akhir kata Ninda pamit, nih Ino juga pamit. Ya, dan juga Bu Nina terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi besok lain. Tuhan berkati juga. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Shalom sahabat makna, Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 7554.